Orang yang menjaga makam keramat palsu, ya, dia menyetorkan uang kepada Habib Lutfi sampai 5 karung. Itu wajar kaum muslimin, ya. Ya, ini ada juga video yang viral. Ada seseorang yang ngaku tiap tahun itu menyetorkan uang 5 karung dari hasil ya kuburan gitu ya, dari hasil orang yang berkunjung ke kuburan gitu. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Uang tersebut disetorkan ke Habib Lutfi, yang mana kita lihat berita-berita sekarang banyak yang menyebutkan dugaan bahwa Habib Lutfi ini sering memalsukan kuburan. Akhirnya saya bertanya, loh kok ini jadi bin Yahya? Gitu. Karena kenapa? Karena banyak orang yang Sebentar. Ya. Anda bertanya kok ini jadi bin Yahya, dari data apa itu? Apa Anda lihat kuburan atau apa ada bin Yahyanya? Kenapa? Ada makamnya, ada makam palsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi marak pemalsuan kuburan ya, dengan kepentingan untuk mengumpulkan uang, teman-teman. Nah, ini ada satu video yang menarik untuk kita reaksi ya. Coba kita simak dulu videonya. Nah, inilah kaum muslimin detik-detik pembongkaran kotak infak makam keramat, ya, makamnya seorang syekh kaum muslimin, Syekh Burhanuddin di Ulakan kaum muslimin. Ulakan itu sebuah tempat di Sumatera Barat kaum muslimin ya, di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pariaman. Ini kita lihat kaum muslimin ya, kotak infak kuburan Syekh Burhanuddin ini besar kaum muslimin ya, tuangnya banyak kaum muslimin, sampai dimasukkan ke dalam karung. Ya, wadahnya pakai karung ya. Nggak main-main nih, bukan plastik loh, karung ya. Jadi wajar orang yang menjaga makam keramat palsu, ya, dia menyetorkan uang kepada Habib Lutfi sampai 5 karung. Itu wajar kaum muslimin, ya. Ya, ini ada juga video yang viral. Ada seseorang yang ngaku tiap tahun itu menyetorkan uang 5 karung dari hasil ya kuburan gitu ya, dari hasil orang yang berkunjung ke kuburan gitu. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Uang tersebut disetorkan ke Habib Lutfi, yang mana kita lihat berita-berita sekarang banyak yang menyebutkan dugaan bahwa Habib Lutfi ini sering memalsukan kuburan. Akhirnya saya bertanya, loh kok ini jadi bin Yahya? Gitu. Karena kenapa? Karena banyak orang yang Sebentar. Ya. Anda bertanya kok ini jadi bin Yahya, dari data apa itu? Apa Anda lihat kuburan atau apa ada bin Yahyanya? Kenapa? Ada makamnya, ada makam palsunya. Kita sudah lama mendengar ada desas-desus tentang adanya proyek besar kaum Habib yang mencari makam-makam tua yang tidak terawat. Kemudian makam tersebut mereka jadikan sebagai makam leluhur mereka, dengan memanfaatkan Lutfi bin Yahya, orang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wali kasyaf, untuk memverifikasi kebenarannya. Ini bukanlah sebuah isu sampah atau fitnah belaka, dan fakta yang benar-benar sudah terjadi dan tidak bisa dibantah adalah penemuan makam yang ada di Semarang, yang diklaim oleh mereka sebagai makam KRT Sumodiningrat, dan diklaim pula bahwa Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ya, kita simak lagi video ini teman-teman ya. Makanya di Jawa itu sampai kuburan-kuburan itu diduplikat, ya. Kuburan Syekh Maulana Maghribi itu ada banyak kaum muslimin. Itu satu orang kuburannya ada yang di Cirebon, ya. Kemudian ada yang di Bantul, ada yang di Batang. Ini juga jadi persoalan ya. Banyak makam-makam ulama yang diduplikat, yang diperbanyak gitu teman-teman, bukan hanya di satu tempat. Ya, ini juga dugaannya tentu kita bisa memandang mungkin ada kepentingan mengumpulkan uang juga. Untuk apa coba makam diduplikat, makam diperbanyak, sampai orang bingung mana nih yang asli kan. Ini juga perlu ditelusuri hal-hal seperti itu ya. Ada di Gresik, ya. Coba
Kuburan orang satu itu kaum muslimin, tapi kuburannya ada duplikatnya. Dan semuanya diziarahi kaum muslimin. Ini apanya kalau nggak bisnis yang menjanjikan itu kaum muslimin? Sampai sekali setor uangnya 5 karung. Ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin ya. Karena banyak yang menziarahi. Ya, dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali. Ya, itu bisnis yang menjanjikan, bisnis bagi yang punya kuburan, Wow, banyak banget nih uang ya. Sampai dihitung sama ibu-ibu yang bisnis berjajar bagi gitu. yang punya jasa travel, ya bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini. Ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu, ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu. Ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba. Mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin ya. Ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad bin Thalib al-Athaf ya Rabbana ya. Astagfirullahaladzim. Ziarah kubur itu tidak lebih dari sekedar untuk mengingatkan kita kepada kematian, mendoakan mayit, mendoakan pihak yang kita ziarahi. Tidak lebih dari itu, cukup seperti itu saja. Tapi sekarang berkembang pemahaman bahwa kuburan diziarahi itu dengan tujuan untuk meminta sesuatu. Karena dianggap bahwa meminta kepada mayit itu mustajab, doanya akan terkabulkan. Sehingga berbondong-bondong orang datang ke sana membawa hajat masing-masing. Ada yang pengen usahanya lancar, ada yang pengen dapet jodoh, ada yang pengen punya anak, ada yang pengen ini, pengen itu. Semua orang berbondong-bondong datang ke sana minta-minta kepada kuburan. Dan celakanya lagi, pihak pengelola kuburan memanfaatkan kedatangan orang itu untuk mengumpulkan uang juga, menjadi bisnis gitu ya. Bahkan sampai dibuatkan kuburan palsu juga, atau dibuatkan satu orang itu punya kuburan banyak, diduplikat ke banyak tempat kuburannya. Jadi ini benar-benar menjadi bisnis yang menguntungkan. Astagfirullahalazim. Mau sampai kapan masyarakat Indonesia seperti ini? Giliran ada yang mengingatkan, wah jangan lakukan itu kesyirikan akbar, minta-minta kepada kuburan. Jangan melakukan itu terlaknat. Allah itu melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburannya tempat ibadah. Tapi apa yang mereka jawab ketika kita mengingatkan mereka? Mereka akan mengatakan, wah Wahabi nih. Selalu saja begitu. Memang teman-teman, setan itu licik banget. Jika setan sudah tidak mampu menggoda manusia untuk berbuat dosa dari kemaksiatan, setan akan menggoda manusia berbuat dosa dari amal ibadah yang menyimpang. Jadi seolah-olah orang itu merasa dirinya ibadah nih, ibadah. Tapi sebenarnya apa yang dia lakukan adalah penyimpangan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita merasa diri kita ibadah nih, mau ziarah kubur nih, tapi malah dosa yang kita dapatkan. Dicek lagi ya, tuntunan sebaik-baik tuntunan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah ziarah kubur, lihat bagaimana sahabat berziarah kubur. Perkara ibadah itu dalam agama Islam sudah ada pendahulunya. Kita tinggal mengikuti saja apa yang sudah didahulukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.